Oke, sudah bisa ya di-share ya? Tapi belum bisa share ini nih. Oh, Oke, bisa dijadikan co-host Ustaz Rahman admin. Alhamdulillah. alhamdulillah dah. Saya buka ya. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya saya mohon maaf satu panitia jika ada sedikit kendala. Terima kasih para hadirin sekalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian tentang linguistik, kajian yang memaparkan gitu, yang berisikan pembelajaran mengenai linguistik tentunya yang diampu oleh Ustaz Salman Al-Farisi. Pada sore hari ini tema kita sangat menarik tentunya, yaitu Silent Way, ya. Jalan keheningan, metode untuk guru introvert. Ya, jadi para introvert ini tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk mengajar. Mohon maaf kalau ada suara background, saya sedang di luar. Jadi tidak ada alasan untuk para introvert untuk tidak tampil di panggung gitu ya, untuk menghadapi para murid yang berbeda watak atau lain sebagainya. Oke, langsung saja tanpa perpanjang kalam kepada Ustaz Salman. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Zidan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya pada pertemuan ke-7 ini ya. Sudah 7 episode dalam kajian petang linguistik yang notabene-nya ya kita lebih fokus mengerucut kepada linguistik terapan ya, terutama dalam pengajaran bahasa. Nah, pada pertemuan kali ini ya sore hari ini kita sudah memasuki metode alternatif yang kedua. Ya, jadi sudah 2 fase ya mungkin ya kita bilang ya, metode klasik kemudian masuk ke metode yang sekarang gitu, yang era 1970 sampai 1980-an. Nah, itu ada 2 metode yang mainstream tadi sudah kita jelaskan ya, dan ada metode alternatif. Ya, jadi di balik 2 metode yang mainstream tadi ada metode yang berbeda. Ya, maka itulah kenapa dinamakan metode alternatif. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan TPR, lalu yang kedua adalah silent way. Jalan sunyi ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya, mungkin Anda akan disclaimer terlebih dahulu bahwa dari segi penulisan judul ya, metode untuk guru introvert. Ini tidak mengkhususkan ya. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pada pertemuan hari ini ya, alhamdulillah banyak yang hadir ya. Mungkin ini semuanya introvert ya. Semoga tidak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa diterapkan kepada guru yang ekstrovert gitu ya. Karena memang tujuan dari dibentuknya metode silent way ini bukan untuk guru introvert, bukan ya. Ya, bukan semata-mata hanya untuk guru introvert gitu. Oh, ini kasihan nih guru introvert, dia nggak bisa banyak ngomong. Ya udah kita buat metode yuk gitu. Enggak begitu. Ada landasan teoritisnya ya. Ada landasan teoritisnya mengapa silent way itu bagus buat pembelajaran bahasa ya, terutama bagi si pembuatnya ya, pencetus. Oke, jadi perlu diketahui sekali lagi ya, saya tekankan bahwa silent way ini enggak semata-mata untuk guru introvert saja ya. Jadi juga terbuka untuk guru-guru yang lain gitu ya. Oke, tapi memang lebih cocok ya, mungkin kita bisa katakan begini ya. Karena memang silent way itu dari segi namanya saja kita sudah tahu ya, silent way berarti wah, diem nih jangan-jangan ya. Jadi bagaimana cara kita ngajar sambil diem gitu kan? Itu kan masih menjadi pertanyaan. Sehingga hal tersebut kemungkinan cocok untuk guru introvert gitu ya. Oke, kita masuk ke pengenalannya. Jadi seperti biasa kita awali dengan pengenalan apa itu silent way, siapa pencetusnya ya, dilandasi dengan apa dan lain-lain. Jadi memang seperti yang tadi kita sudah katakan ya, bahwa memang pada metode silent way ini guru ya sedikit bicara. Kalau guru sedikit bicara berarti kebalikannya, ya siswa yang harus banyak bicara, gitu ya. Jadi bagaimana guru itu harus
meminimalisasi instruksi misalnya gitu ya, pengulangan misalnya. Dan sebaliknya, berarti dia juga harus memaksimalisasi peran siswa, gitu ya, memaksimalisasi peran siswa dalam belajar. Jadi memang itu kelas kayaknya isinya ya, kalau kelihatan secara dominan ya siswa aja gitu yang ngomong. Dominannya seperti itu. Jadi bukan berarti si guru itu diam 100% di dalam kelas, enggak. Ya, jadi jangan kita pahami bahwa silent way itu 100% si guru diam. Nah, bagaimana kita belajar? Nggak mungkin kan? Apalagi di pertemuan pertama. Ya, apalagi pada pertemuan pertama yang siswa itu memang benar-benar 0% ya, nggak punya apa-apa, ya nggak punya pengetahuan apa-apa, nggak tahu bagaimana cara bacanya. Ya, metode silent way ini dikembangkan oleh Caleb Gatineau, ya. Dari segi namanya sepertinya orang-orang Spanyol gitu ya, Gatineau gitu ya, atau Amerika Latin. Nah, beliau ini adalah seorang desainer program matematika dan membaca. Dari profesinya kita nanti bakal mengetahui ya relasi antara silent way dengan profesi beliau itu apa. Jadi nanti ada relasinya. Oh, desainer, pantesan jago misalnya gitu ya. Pantesan metodenya begini, nanti kita akan lihat. Oke, jadi ini dua unsur utama yang membentuk metode atau yang membentuk adanya metode silent way. Yang pertama itu adalah hubungan antara teori belajar dan filsafat pendidikan. Jadi si Caleb Gatineau ini dia ketika merancang metode ini dia memberikan mencari relasi antara teori belajar dan filsafat pendidikan. Kalau kita lihat di sini kan biasanya kalau pada pertemuan sebelumnya di setiap metode itu ada namanya teori belajar dan teori bahasa. Nah, kalau si Caleb Gatineau ini atau kita sebut Gatineau aja ya, Gatineau, dia maksudnya lebih dominan gitu ya kepada teori belajar. Alasannya apa nanti kita akan bahas. Jadi dalam hubungannya ya, hubungan kedua hal ini ya, siswa dilatih untuk menemukan, memecahkan ya, dan membuat. Kalau memecahkan berarti ya secara mandiri gitu ya. Bagaimana cara bacanya ini? Nah, itu siswa sendiri nanti yang mencari tahu. Tentunya setelah diajarkan ya kode-kode warna. Nanti kode-kode warna itu fungsinya untuk memberikan tanda ya. Ini warna ini untuk mewakili bunyi ini misalnya gitu ya. Nanti akan ada gambarnya. Ya, jadi nanti setelah diajarkan mengenal kode warna dan bunyinya bagaimana, nanti siswa secara mandiri akan bisa menemukan cara atau bagaimana ya mengucapkan sebuah kata. Karena nanti kata-katanya itu ditulis dengan berbagai macam warna yang mewakili bunyinya. Gitu ya. Daripada mengingat dan mengulangi. Nah, ini dia ya metode mainstream yang sudah kita bahas sebelumnya seperti SLP dan audiolingualisme itu memang kebanyakan menggunakan metode drilling. Ya, drilling itu apa? Mengulangi ya, pengulangan. Banyak pengulangan di dalam proses belajarnya. Nah, ini ya. Jadi dia lebih ingin siswa itu sifatnya mandiri, ya, independen. Ya, atau kita sering namanya apa? Kita sering dengar istilah kalau dalam kurikulum 2013 ya, yang lalu itu ada namanya istilah discovery learning. Gitu ya, discovery learning. Banyak orang menyangka discovery learning itu hanya untuk pelajaran-pelajaran eksak ya, matematika misalnya, IPA dan lain-lain. Padahal dalam pelajaran bahasa kita juga bisa menggunakan atau mengaplikasikan discovery learning. Gitu ya. Menemukan atau memecahkan ya masalah dengan mandiri gitu dan membuat ya kreativitas. Dan yang kedua ya dilengkapi dengan objek fisik. Jadi ada objeknya, bendanya. Kalau kita belajar kosakata maka kosakata tersebut harus ada bendanya gitu ya. Kunci misalnya berarti kita harus bawa kunci gitu ya. Meja ada di kelas ya, kalau yang sifatnya benda-benda di kelas itu alhamdulillah nggak perlu bawa ya, kita tinggal menunjuk aja gitu ya. Jadi ada objek fisiknya terlihat gitu ya oleh siswa. Atau kalau sulit dicari bisa menggunakan gambar ya. Kalau sulit dicari maka guru bisa menggunakan gambar
gitu ya, bisa ditampilkan atau di print, ya, dicetak seperti itu. Nah, unsur yang kedua diilhami dengan tradisi discovery learning ini ya tadi ya. Belajar adalah, nah ini Gatenyo ya, Gatenyo punya keyakinan bahwa belajar itu adalah kegiatan pemecahan masalah dan kreativitas, gitu ya. Jadi belajar itu bukan sekadar pengulangan, ya, harus ada sifat mandiri yang dimiliki oleh siswa, gitu ya. Kayak kita misalnya mengetahui sesuatu misalnya, contoh sederhananya kita mengetahui sesuatu, misalnya ada dua orang, si A dan si B. Si A mengetahui sesuatu karena dia diberitahu oleh orang lain misalnya, atau oleh gurunya atau oleh teman sebangkunya gitu ya. Sedangkan si B dia mengetahui sesuatu karena membaca sendiri gitu ya. Ya, yang mana yang lebih puas? Yang apa secara moral gitu ya. Maka yang akan lebih puas adalah si B. Ya karena dia menemukan hal itu dengan secara mandiri. Gitu ya. Dan yang mana yang lebih kuat melekat dalam otak? Yang si B gitu ya. Si A ini kan cuma dikasih tahu ya. Bisa jadi esok hari dia lupa lagi gitu ya. Sedangkan si B ya, si B ini dia membaca sendiri. Ya biasanya kalau kita melakukan suatu tindakan ya, entah membaca, bergerak gitu ya, itu akan lebih membekas ya, seperti teori TPR sebelumnya. Gitu ya. Yang kedua, secara psikologis, objek fisik. Nah, objek fisik seperti Fidel chart ya. Nanti ada namanya Fidel chart. Nah, ini kode-kode warna ya yang menyimbolkan bunyi dari huruf ya, entah itu vokal atau konsonan. Nah, Fidel chart ini memudahkan ingatan ya, dan menarik kembali atau retrieving ya jika diperlukan. Nah, ini contohnya. Ya, jadi di sini kita lihat ada dua warna ya, dua bagian warna, atas dan bawah. Nah, yang atas ini adalah bunyi yang mewakili huruf vokal. Ya, A, I, U, E, O, atau gabungan huruf vokal, 2 atau 3 huruf. Gitu ya. AI dibaca bagaimana misalnya, AU dibaca bagaimana. Nah, ini mewakili masing-masing. Misalnya ini A gitu ya, bunyi A. Ini bunyi I, bunyi U, bunyi E, bunyi O, nanti ada bunyi E gitu ya. Kan banyak ya bunyi ya. Jadi setiap warna di atas ini mewakili bunyi dari bunyi huruf vokal. Dari bunyi huruf vokal, baik yang sendiri satu huruf atau gabungan 2 sampai 3 huruf. Begitu. Nah, kemudian yang bawahnya ini dia warna-warna yang mewakili bunyi huruf konsonan. Gitu ya, baik yang satu huruf atau yang gabungan. Seperti itu ya. Nah, aplikasinya bagaimana? Kita bisa lihat di gambar sebelahnya, sebelah kiri ini ya. Ini ada kata kan ya. Ada kata vokabuler ya, kosakata, dan juga ada sisi gramatikanya ya. Kalau kita lihat di sini ada S ya. S di sini kan biasanya kalau dalam bahasa Inggris menunjukkan apa? Plural ya, jamak. Nah, ini juga apa namanya, dalam tabel ini ya, dalam gambar ini tidak hanya mencakup kosakata tetapi juga mencakup tata bahasa gitu ya. Seperti ini ya, S gitu kan. Nah, kita lihat kan di dalam setiap kata di sini terdapat beragam warna. Ya, terdapat beragam warna. Nah, inilah bunyi yang sudah kita pelajari di tabel di gambar yang sebelah kanan. Gitu ya. Bunyi-bunyinya kan. Jadi si siswa ini mengingat dari mana? Dari tabel warna ini. Gitu ya, dari gambar warna ini. Ya, namanya apa? Fidel chart ya. Begitu. Jadi nanti si guru tinggal tunjuk-tunjuk aja misalnya apa namanya? Kayak gini kan misalnya, tunjuk aja nanti kita si guru tuh nunjuk siswa misalnya satu orang tunjuk terus nunjuk ke kosakata misalnya ke sini ya. Nah, siswa itu nanti baca sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari ya, cara pengucapan warnanya nih ada kan. Nah, itu dibaca sesuai apa yang dia sudah pelajari gitu. Jadi si guru tinggal nunjuk aja, nunjuk kosakata gitu ya. Terus kalau dalam tata bahasanya nanti tinggal pakai objek fisik misalnya di kelas gitu ya, rod kan kayak balok ya, balok gitu ya, dua balok diambil misalnya gitu, rod. Nah, kalau salah jangan langsung dibenerin. Kalau dalam silent way ini si guru nggak dituntut untuk langsung mengoreksi ya, kesalahan siswa. Jadi kalau si satu siswa salah, maka si guru itu melempar ke siswa yang lain, ditunjuk yang lain gitu ya.
Jadi jangan langsung mengoreksi. Sampai ketemu yang benar, misalnya kalau 2 berarti ada S-nya dong gitu ya. Ini jadinya rods gitu. Sebelumnya pasti udah dicontohkan ya. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Si guru lebih sedikit berbicara gitu kan, dan tidak langsung mengoreksi kesalahan siswa. Itu apa namanya, unsur dari silent way gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang ancangan. Ancangan itu kan kita dalam bukunya Richard and Roger ini, dia membahas tentang teori apa saja yang melandasi metode tersebut. Ya, teori bahasa dan belajar, tapi lebih dominan ke teori belajar. Gitu ya, lebih dominannya kalau si apa namanya Gatenyo ini dia fokus ke teori belajar. Teori yang pertama ya, beliau menganggap bahwa setiap bahasa memiliki sistem bunyi dan melodi yang berbeda. Ya, bahkan dalam istilah beliau dalam buku tersebut, bahasa itu punya spirit gitu ya. Masing-masing bahasa itu punya spirit, jiwa gitu ya. Nah, jiwa tersebutlah yang harus diketahui oleh siswa ya, feeling kita menganggapnya. Jadi jangan samakan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Setiap bahasa punya ciri khas ya, baik dari sistem bunyi, melodi gitu ya, struktur, tata bahasa dan lain-lain. Gitu ya. Jadi istilahnya setiap bahasa memiliki sistem bunyi dan melodi yang berbeda. Nah, makanya beliau fokusnya ke teori belajar. Kenapa? Karena kalau teori bahasa ya, itu anggapannya semua bahasa itu sama gitu. Teori universalnya ini, universal grammarnya Chomsky misalnya gitu ya. Gitu. Jadi beliau kurang setuju dengan teori linguistik ya, teori bahasa. Jadi lebih banyak mengilhami dari teori belajar. Lalu yang kedua, structural approach. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan pertama ya, di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Jadi dalam teori bahasa itu ada structural approach, gitu ya, fungsional ya, dan lain-lain. Nah, structural approach itu apa berarti? Pembelajaran bahasa tersebut fokus pada elemen-elemen bahasa. Ya, jadi bukan ke komunikasi. Kalau komunikasi kan dia lebih mengenyampingkan tata bahasa. Yang penting dia bisa ngomong gitu ya. Tapi bukan berarti ngomong dengan salah-salah grammar, bukan. Tetap harus memperhatikan grammar, tapi tujuan utamanya adalah bisa berbicara. Nah, sedangkan pada silent way ini dia fokusnya ke elemennya. Jadi tata bahasanya diperdalam gitu. Jadi bukan jadi tata bahasa tersebut bukan sebagai alat, tapi sebagai sesuatu yang dipelajari. Gitu. Kalau dalam komunikasi kan biasanya yang tujuannya komunikasi, ya udah berarti tata bahasanya dipelajari secara induktif gitu ya, secara tidak langsung. Gitu. Tapi kalau dalam silent way, ya tata bahasanya dipelajari langsung, gitu. Dibahas secara langsung. Gitu. Nah, yang ketiga tentu saja kosakata sebagai dimensi utama ya. Jadi setiap pertemuan pasti ada daftar kosakata yang harus dikuasai oleh siswa, gitu ya. Di dalam silabusnya, ya si guru itu akan menyiapkan tuh setiap kosakata apa saja yang harus dikuasai pada pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tentu saja pemilihan kosakatanya tidak sembarangan. Ya, si guru harus memilih kosakata yang paling aplikatif, ya. Dan fleksibel. Nah, kalau aplikatif jelas ya. Aplikatif itu jelas. Kosakata yang paling berguna buat siswa itu apa? Gitu, yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Gitu, misalnya percakapan di pasar, misalnya. Berarti kosakata apa saja yang harus dikuasai? Gitu. Yang paling sering ditemukan. Nah, sedangkan kalau fleksibel ya kosakata umum ya. Membawa kan di mana-mana pasti dipakai ya. Nah, itu namanya fleksibel. Nah, yang keempat ada istilahnya artificial approach ya. Artificial approach. Munculnya anggapan atau teori ini ya yang digagas oleh Gatenyo awalnya adalah berdasarkan ketidaksetujuan dengan teori-teori ahli-ahli yang mengatakan
belajar bahasa asing itu seperti belajar bahasa ibu. Nah, beliau nggak setuju. Ya, beliau dalam hal ini nggak setuju. Kenapa? Karena berbeda ya ketika kita belajar bahasa ibu, pengetahuan kita tentang bahasa itu masih nol ya. Jadi masih kosong nih otak kita misalnya tentang bahasa apapun ya, selain bahasa ibu kita. Gitu ya, kita belajar. Tetapi ketika kita belajar bahasa asing kan otomatis kita sudah punya bahasa ibu gitu ya. Maka nggak bisa diposisikan lagi siswa itu belajar seperti belajar bahasa ibu mereka, nggak bisa. Ya, karena mereka sudah punya pengetahuan tentang bahasa ibu. Ya, begitu. Jadi dia mulai membentuk ya ancangan yang baru yaitu artificial approach. Jadi belajar itu ya terutama kesuksesan belajar ditentukan oleh fokus pada diri sendiri. Jadi kalau mau bisa bahasa asing harus fokus gitu. Lebih ke arah psikologi ya. Fokus pada diri sendiri. Jadikan itu prioritas gitu ya. Nah, jangan sampingan aja gitu. Kalau sampingan aja ya mungkin akan lama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menguasai bahasa asing tersebut. Dan juga harus punya komitmen. Gitu ya. Jadi harus intens ya istilahnya. Oke, jadi itu yang keempat. Lalu yang kelima ada yang dinamakan dengan inner kriteria, gitu ya. Jadi inner kriteria ini yaitu siswa dapat memonitor dan mengoreksi diri. Nah, jadi kita bisa lihat ya self mengoreksi diri ya, self correction ya. Jadi itu tidak diberitahu kesalahan misalnya si siswa itu melakukan kesalahan dan kesalahan itu tidak diberitahu oleh guru. Jadi biarkan mereka mengoreksi kesalahan mereka sendiri, misalnya dengan mendengar teman lain yang ternyata ujarannya lebih tepat dibanding dia, gitu kan dilempar ya, kalau salah, no, gitu ya, langsung dilempar ke yang lain misalnya gitu. Oke, kalau ada yang benar berarti dia jadi tahu dong, oh, iya ya, saya salah di situ ternyata gitu ya. Oke, jadi lebih mandiri sekali lagi ya. Jadi di Silent Way ini memang poin kemandiriannya sangat ditekankan, ya kemandirian siswa. Nah, kemudian desain metodenya ya. Kita mulai dari tujuan ya. Tujuan metode Silent Way itu apa? Di tingkat awal ya di tingkat dasar tentu saja ya Silent Way ini mengajarkan siswa elemen dasar dan kemampuan lisan, menyimak dan tata bahasa. Ya, kita bisa lihat di sini tujuan kompetensinya lebih ke lisan ya. Artinya berbicara, kemampuan berbicara, kemudian menyimak ya, tentu saja, dan tata bahasa. Ya, tadi kita bisa lihat tabir dari gambar yang sebelumnya ya di slide kedua itu ada unsur tata bahasa juga yang dibahas selain kosakata, gitu ya. Lalu kalau sudah mulai tinggi levelnya, baru ya diharapkan ya kompetensi siswa itu meningkat sehingga bisa mencapai native like ya, seperti natif dengan pengucapan yang benar, gitu. Ya tentu saja ada tahapan-tahapan yang lama ya. Kemudian silabusnya itu dia menggunakan silabus struktural ya. Struktural tadi kita sudah bahas ya. Jadi dia itu lebih fokus ke unsur atau elemen-elemen bahasa secara terperinci ya. Tentu saja di dalam silabusnya itu nanti akan ada komponen-komponen seperti tata bahasa dan kosakata yang berkaitan dengan tema. Ya. Jadi misalnya tema pertemuan satu apa, nanti di sebelah kanan itu ada daftar kosakata dan tata bahasanya. Atau kosakatanya saja gitu ya. Karena yang paling penting dalam Silent Way itu kosakata ya, pasti dalam setiap kita belajar bahasa kosakata itu penting. Jadi nggak setiap pertemuan ada unsur tata bahasa yang dipelajari ya. Bisa jadi pertemuan tertentu itu fokus hanya untuk kosakata. Gitu. Seperti ini contohnya ya, misalnya temanya tentang warna kayu merah ya atau warna pohon ya. Yang merah misalnya itu. Nah, disesuaikan dengan tema, maka kita mendapatkan kosakata-kosakata yang menurut si guru itu banyak muncul ya. Ada pohon atau kayu gitu ya. Terus merah, warna-warna yang lain itu diberitahu. Jadi kosakatanya lebih cenderung ke color ya. Ke warna. Gitu, sesuai dengan tema. Paham ya? Jadi seperti ini menyusun silabusnya ya. Lesson-nya apa, vocabulary-nya apa. Gitu. Atau di dalamnya juga termasuk
grammarnya apa, gitu ya. Oke, KBM-nya, kegiatannya atau aktivitas belajarnya bagaimana? Tentu saja si guru ya mendorong dan membentuk kemampuan lisan siswa tanpa memberikan instruksi secara lisan ya, maksudnya ya. Instruksi itu maksudnya adalah secara lisan. Ya. Jadi kalau menunjuk itu boleh tetap ya, menunjuk ya, atau mengangkat objek yang dimaksud gitu ya, itu boleh. Yang tidak dibolehkan atau dikurangi maksudnya ya, yang harus dikurangi adalah instruksi secara lisan gitu. Jadi peran guru minimal banget ya. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa peran guru di dalam metode ini sangat minimal. Ya, siswa yang mandiri berkembang. Jadi mereka lebih punya otonomi dan penuh tanggung jawab. Bagaimana mungkin ya? Maksudnya si siswa itu pastinya akan lebih merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari. Ya karena memang mereka yang menemukan gitu ya. Mereka yang membuat misalnya. Ya, jadi memang semuanya itu ada di tangan siswa gitu ya. Tentu si guru tetap mengarahkan, tapi mengarahkannya tidak dengan lisan gitu ya. Nah, peran pembelajar, peran siswa. Ya, peran siswa di sini siswa sebagai individu ya. Terkadang dalam suatu praktik dia sebagai individu artinya mungkin mengucapkan suatu kata ya secara sendiri ya, secara mandiri gitu ya. Dan juga bisa sebagai anggota kelompok. Nanti akan ada kegiatan kelompok misalnya menemukan unsur tata bahasa atau formula dari tata bahasa yang dibahas secara berkelompok gitu ya. Seperti itu. Ya, sehingga mereka terbiasa belajar secara kooperatif karena mereka belajar berkelompok ya, daripada kompetitif gitu. Nah, peran gurunya bagaimana? Tentu saja guru harus lebih banyak diam. Karena ini merupakan ciri khas dari silent way. Gitu ya. Dan guru tidak mengarahkan siswa secara langsung ya, secara langsung maksudnya secara lisan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Si guru tahu kan kalau siswa itu salah gitu misalnya. Tidak langsung mengoreksi, tidak. Ya, jadi lempar dulu supaya si siswa itu nanti siswa lain juga ya belajar menemukan bagaimana yang benar gitu. Ya. Nah, yang paling menarik dari kutipannya Stefik ya. Jadi beliau mengatakan bahwa tugas guru adalah mengajar, menguji, dan yang ketiga menarik sekali get out of the way gitu ya. Jadi mengajar, menguji atau mengevaluasi dan tidak banyak ikut campur gitu ya maksudnya. Get out of the way gitu ya. Lalu yang ketiga, peran bahan ajarnya bagaimana? Atau bahan ajar yang bisa digunakan guru dalam metode ini apa saja? Tentu yang pertama gesture ya. Bahasa tubuh. Lalu chart ya, chart seperti tadi Fidel chart itu yang paling ini ya, paling banyak digunakan dalam silent way itu metode tadi tuh. Bahan ajar yang tadi tuh, Fidel chart ya. Atau alat peraga yang lainnya, benda-benda misalnya. Benda-benda atau objek fisik. Nah, untuk mengajarkan pengucapan yang bunyi-bunyi tadi ya, kode-kode warna yaitu tadi kita menggunakan Fidel chart. Gitu ya. Tentunya kita harus tahu standar karena ada standarnya, kita tidak bisa asal menentukan warna ini untuk mewakili bunyi ini, enggak ada ini ya standarnya ya. Dan itu pastinya harus dihafal dulu oleh guru, baru setelah itu kita bisa ajarkan pada siswa gitu ya. Kemudian prosedurnya secara umum ada 4 ya, 4 tahapan. Yang pertama tadi ya, jadi pertama itu pasti kita belajar bunyi ya, si siswa itu mengenal dulu tuh simbol-simbol warnanya. Ya, setiap simbol warna itu bunyinya apa itu diajarkan terlebih dahulu oleh guru. Ya. Kalau mereka sudah menguasai itu, baru kita bisa pindah ke tahap kedua. Ya, belajar pola kalimat, struktur, kosakata, ya, atau tata bahasa menggunakan kode warna seperti tadi ya. Tabel yang kedua di slide kedua. Jadi bisa masuk ke situ pengenalan ya,
tunjuk benda gitu. Kalau misalnya mereka bingung cara pengucapannya, ya udah berarti lihat warnanya atau tunjuk warnanya. Seperti itu. Lalu yang ketiga praktik dari siswa, ya. Praktik dari siswa. Ya, siswa membuat kalimat dan sesuai dengan tema atau materi yang diajarkan pada hari ini. Ya, jadi mereka praktik. Nah, yang terakhir perubahan situasi. Perubahan situasi itu kayak misalnya temanya di ruang kelas. Nanti coba ganti temanya kemana, misalnya gitu ya, ke pasar misalnya gitu. Atau yang dekat-dekat dengan ruang kelas deh, apa misalnya halaman sekolah dan lain-lain. Ya, jadi itu maksud dari perubahan situasi. Kita bisa lihat di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di PDF yang sudah di-share oleh panitia ya. Contoh prosedur yang disajikan dalam buku seperti apa. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat secara umum si guru menggunakan ini ya, lebih banyak menggunakan rod ya, color rod, jadi kayak balok berwarna gitu ya, untuk menjadi tadi kode warnanya gitu, menggunakan balok yang masing-masing punya warna untuk menjadi kode warna, dan masing-masing balok itu bisa mewakili kosakata, bisa mewakili unsur tata bahasa yang dibahas misalnya gitu ya, atau bisa juga mewakili bunyi gitu. Jadi itu ditentukan oleh guru sendiri. Atau tanpa balok juga bisa, tanpa balok. Misalnya kita menggunakan tabel yang tadi ya, field chart. Ditempel di papan tulis dengan agak besar, ukuran agak besar misal gitu, atau ditampilkan melalui layar. Itu nanti tinggal tunjuk aja si guru itu ya. Tinggal tunjuk. Misalnya kita bahas tentang kosakata apa, cara bacanya kan si siswa mungkin belum tahu ya cara baca dari kata tersebut misalnya. Nah, maka bisa dibantu dengan tunjuk warna sesuai dengan bunyi yang yang cocok dengan kata tersebut. Ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, mungkin bisa dilihat nanti ya contohnya. Banyak kok sekarang di YouTube itu ya. Contoh dari metode Silent Way gitu. Cara ngajarnya gimana supaya kita punya gambar yang lebih jelas. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang pertama, peran guru secara tidak langsung untuk mengarahkan dan monitoring kompetensi siswa ya. Jadi si guru itu secara tidak langsung ya, karena kan diam, gitu ya. Karena kan lebih banyak diam. Jadi bisa dikatakan guru itu mengarahkan siswa, memonitoring kompetensi siswa secara tidak langsung, gitu ya. Nah, siswa yang kedua, yang siswa lebih bertanggung jawab atas hipotesis mereka buat dalam memahami bahasa. Iya, karena mereka menemukan sendiri, gitu ya. Memikirkan sendiri bagaimana cara baca kata tertentu, gitu ya. Memahami formula dari suatu tata bahasa yang dibahas dan lain-lain. Ya, sehingga mereka lebih merasa bertanggung jawab. Yang ketiga, bahan ajar dan alat peraga digunakan untuk membantu pemahaman siswa dan mempraktikkan bahasa. Gitu ya. Jadi, Silent Way ini akan memerlukan banyak alat peraga, misalnya objek-objek fisik yang tadi sudah kita bahas, misalnya gitu ya, atau gambar-gambar gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi banyak menggunakan bahan dan alat peraga. Mungkin itu saja ya tentang Silent Way. Anda kembalikan ke Ustadz Zidan. Ada Ustadz Zidan? Oke, kita langsung buka aja mungkin ya. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Kita diskusi juga ya. Ya, tafadhol.
Tafadhalu yang punya pertanyaan atau mau diskusi silakan. Bisa open mic atau lewat chat. Ya, pertanyaan pertama ya dari 1B atau IB atau I. Ya. Saat ini bertanya apakah metode ini sudah banyak digunakan? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang metode ini termasuk metode kita sudah bahas ya beberapa metode alternatif ya. Kesimpulan dari metode alternatif meskipun dia disebut alternatif ya berbeda dengan metode mainstream. Dan secara teori atau secara apa namanya? Aplikasi itu lebih menarik, tapi pada kenyataannya metode-metode alternatif ini cepat hilang. Ya, seperti TPR, ya, TPR yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu juga termasuk metode alternatif nih, silent way. Dan itu juga cepat hilang, tidak populer maksudnya gitu ya. Tidak populer. Ya, jadi memang termasuk silent way ini termasuk metode alternatif yang tidak populer. Kenapa? Karena kurangnya deskripsi. Ya teman-teman mungkin kurang. Kita aja ya, mungkin kita sebagian dari kita baru dengar silent way. Ya kurang deskripsi, kurang apa namanya pengiklanan, ya istilah pengiklanan kayak publikasi gitu ya dan lain-lain. Seperti itu. Makanya kebanyakan metode alternatif itu yang menjadi kayak tambahan gitu ya. Dari metode yang mainstream, misalnya kita pakai metode audiolingualisme, cuma dalam mempraktikkan atau menghafal vocabulary, itu kita menggunakan metode TPR dengan peragaan, misalnya gitu. Jadi hanya sebagai tambahan, metode tambahan akhirnya. Ya, akhirnya seperti itu. Namun secara garis besar tetap namanya audiolingualisme gitu ya. Jadi nama TPR, nama silent way, jadi kurang menonjol. Karena mereka hanya sebagai selingan atau tambahan dalam melakukan aktivitas pelajaran tertentu, misalnya menghafal kosakata. Oh ini kayak menarik nih kalau kosakatanya kita ajarkan dengan TPR gerakan. Oh ini kayaknya menarik nih untuk belajar untuk pertemuan ini kita kosakatanya pakai silent way aja nih kayaknya. Saya lagi capek misalnya begitu ya. Saya lagi capek, saya mau nunjuk-nunjuk aja deh gitu ya. Nah itu kita pakai silent way. Tapi tetap bukan silent way atau TPR yang menonjol. Gitu. Jadi memang tidak banyak digunakan jawabannya. Kurang populer ya. Kekurangannya tadi yang pertama kurang kalau dalam masalah apa namanya secara umum ya metode-metode alternatif ini ya yang pertama tadi kurang deskripsi tentang mungkin teorinya ya orang-orang sekarang kan pengen banget apa namanya terutama para ahli ya mereka itu menilai metode itu bagus kan dari kelengkapan ininya deskripsinya ya. Ya ini dilandaskan teori bahasanya apa, teori belajarnya apa. Tetapi pada metode alternatif ini kan kebanyakan mereka hanya menggunakan satu teori tertentu atau teori bahasa saja misalnya, atau teori belajarnya saja gitu kan. Atau bahkan tidak menggunakan keduanya, hanya menggunakan teori dari suatu ahli, gitu, seorang ahli, gitu. Kayak misalnya nanti ada multiple intelligences ya, teman-teman mungkin populer dengan teori ini yang digagas oleh Howard Gardner ya. Itu nanti ada metode yang hanya terilhami ya ibaratnya kayak terilhami dari satu metode itu aja gitu. Jadi makanya kurang deskripsi. Itu yang pertama ya secara umum. Semua metode alternatif secara umum kekurangannya di situ. Lalu yang kedua dalam khusus silent way mungkin dari segi ya, warna ya apa namanya untuk awal-awal terutama ya guru harus menghafal nih ya ini apa namanya mungkin agak sulit gitu ya agak sulit untuk menghafal warna ya makanya ini di setiap pembelajaran silent way kalau kita lihat video-video YouTube misalnya ya itu selalu didampingi dengan warna ini nih dari di papan tulis ya. Dan yang ketiga yaitu mungkin dari objek fisik ya dari objek fisiknya itu menuntut si guru untuk lebih
apa namanya, mau berkorban lah, membawa-bawa alat-alat gitu ya. Nah itu. Atau mungkin bisa disiasati dengan gambar gitu ya. Jadi tanpa membawa alat peraga atau objek fisik, kita bisa tampilkan lewat gambar. Seperti itu. Ya. Oke, yang ketiga, Afwan, jika tidak terlalu fokus ke metode Selenway, Anda ingin bertanya, berbedakah cara kita mengajar di kelas akhwat dan dengan ikhwan dari segi pendekatan dan model pengajarannya? Atau mungkin pilihan media ajar karena saya biasa mengajar di kelas akhwat dan tahun ini bagian kelas ikhwan juga. Baik. Oke, sempat ada apa namanya teori yang mengatakan bahwa kalau dalam belajar bahasa itu akhwat ya, dalam artian perempuan lebih apa namanya verbal daripada laki-laki gitu ya. Perempuan itu lebih verbal daripada laki-laki. Perempuan lebih mudah menguasai bahasa daripada laki-laki. Gitu. Dan itu juga dalam teori itu, ini Anda coba mengingat-ingat ya, dalam teori itu mengatakan ada perbedaan dalam masalah psikologisnya gitu. Ada perbedaan dalam masalah psikologisnya. Mungkin kalau dalam kelas bahasa akan lebih mudah mengajar kelas akhwat dibanding kelas ikhwan gitu. Dan mungkin kita juga kalau misalnya ada sebagian dari kita yang kuliah di jurusan atau prodi bahasa, misal bahasa asing gitu, akan lebih banyak mahasiswa akhwat dibanding mahasiswa ikhwan. Ya. Jadi pendekatannya mungkin akan sedikit berbeda ya antara kita mengajar di kelas. Ini mengajar secara umum atau mengajar bahasa ya, ini perlu dirinci. Kalau mengajar bahasa ya, pendekatannya sedikit berbeda ya. Kalau akhwat mungkin menggunakan metode mengajar bahasa. Menggunakan metode klasik oke-oke aja gitu ya. Jadi kita kayak jumut dengan tata bahasa, misalnya kita pertemuan hari ini mengajar tata bahasa secara detail gitu ya. Oke, buat akhwat oke. Tapi kalau ikhwan nggak akan berjalan dengan lancar karena mereka lebih cepat ini ya, lebih cepat bosan misalnya gitu ya, atau tidak senang dengan sesuatu yang statis gitu ya. Jadi kalau ngajar kelas ikhwan harus ada sedikit apa namanya gerakan-gerakan atau apa istilahnya itu ya, kayak sedikit atraktif gitu ya, kayak sedikit banyak aktivitas-aktivitas yang menggunakan gerakan gitu ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya antara mengajar bahasa kelas akhwat dengan mengajar kelas ikhwan. Gitu. Ini secara general ya, secara umum ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada ikhwan yang lebih pandai secara verbal, secara bahasa dibanding akhwat. Jadi teori tadi apa namanya untuk kondisi yang umum gitu ya, bukan mengeneralisasi. Ya bukan untuk apa namanya pasti gitu ya. Akhwat itu lebih bagus bahasanya daripada ikhwan, enggak. Tapi secara umum aja gitu ya. Secara umum aja. Kalau ditanya metode apa yang paling bagus untuk akhwan, ikhwat dan ikhwat ini, ikhwan dan akhwat, itu semua metode bisa diterapkan. Ya, hanya pendekatan aja yang berbeda. Apalagi kalau yang ngajar itu lintas gender ya. Ikhwan ngajar akhwat, akhwat ngajar ikhwan, nah itu berarti harus diperhatikan juga unsur syariat. Ya, harus diperhatikan juga unsur syariat. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.
Ada? Iya, berarti Selenway ini munculnya karena agar siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran ya, mulai dari 1970 tadi ya. Dari metode klasik tadi ya, jadi ini kita urutan metodenya ini, pembahasan metodenya ini dari mulai metode klasik sampai yang sekarang ini kita bahas gitu ya. Itu ada ciri khas secara umum ya. Jadi metode klasik ciri khasnya apa? Guru yang lebih aktif. Ya, guru yang lebih aktif daripada siswa. Karena kenapa? Karena fokusnya ya kita belajar tata bahasa, guru yang lebih sering ngomong gitu ya. Si siswa diam atau siswa cuma mengulangi aja gitu ya. Nah, ketika masuk ke era metode yang sekarang, itu mulai ada kayak perubahan ya. Para ahli juga menyadari hal itu. Oh, nggak bisa nih. Kalau sekarang yang lebih baik adalah siswa ya, student center learning gitu ya. Pembelajaran yang berfokus pada siswa. Jadi siswa yang harus lebih aktif, mereka lah aktornya, kita hanya sebagai guide ya, fasilitator dan lain-lain. Jadi peran guru itu hanya sebagai yang tadi tuh, ya tidak dominan. Jadi yang dominan pada metode-metode yang kita sedang bahas dan juga metode yang sekarang yang modern itu lebih ke student center learning. Ya, pembelajaran yang berfokus pada siswa. Diskusi, presentasi gitu ya. Ini secara umum ya, tidak hanya bahasa saja. Jadi siswa tuh yang paling punya peran. Gitu. Sampai yang metode terakhir yang kita akan bahas tuh udah student center learning semua tuh. Ya dari mulai era 1970 sampai nanti metode terakhir itu sudah student center learning. Ya. Wajazakumullah khairan. Silakan pertanyaan yang lain. Ini ada hubungannya juga ya terkait dengan student center learning dengan hubungannya itu dengan tujuan belajar bahasa itu untuk apa? Ya mulai dari perpindahan ya dari metode klasik ke metode yang kita bahas sekarang ya, era metode yang sekarang itu perubahan tujuan. Ya kan kalau sebelumnya itu tujuannya hanya untuk apa? Membaca dan menulis, fokusnya seperti itu. Makanya belajar tata bahasa itu menjadi sorotan pada metode klasik. Nah, masuk ke era metode sekarang, tujuan utamanya lebih banyak ke komunikasi, ya lebih banyak ke komunikasi. Otomatis siswa yang lebih aktif. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Ada? Oh, ada nih. Oke, apakah perlu kita melihat kondisi siswa terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan metode Selenway ini, Ustaz? Saya kebetulan mengajar matkul bahasa Inggris dan beberapa siswa saya rasa siap dengan metode ini, tapi sebagian besar masih butuh peran aktif guru. Ya, tentu saja ya. Jadi ada sebuah istilah ya, tidak ada metode yang terbaik, begitu ya. Tidak ada metode yang terbaik untuk diterapkan pada kelas bahasa. Jadi metode-metode yang kita bahas hari ini tuh nggak ada salah satu dari mereka itu yang terbaik, yang paling efektif misalnya. Enggak. Jawabannya adalah disesuaikan dengan kondisi siswa, ya kondisi kita di kelas. Realnya seperti apa? Nah, dari kondisi itu kita bisa memilih metode yang tepat, gitu ya, metode yang tepat untuk kelas kita misalnya. Ya, nah itu kita bisa ukur tuh. Selenway misalnya, Selenway. Oke, saya rasa misalnya dari evaluasi kita sendiri misalnya, kayaknya nih saya selama ngajar ini siswanya kurang aktif nih. Wah, saya harus bisa buat mereka lebih aktif. Terus juga mereka ingatannya bagus misalnya gitu ya. Tapi secara ingatan mereka bagus gitu ya.
Oke, saya coba Silent Way misalnya. Ya, atau metode-metode yang lainnya yang mulai apa namanya student center learning gitu. Seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tujuan kita membahas metode satu persatu adalah ya sebagai deskripsi gitu ya. Oh, barangkali di antara metode tersebut ada yang sesuai. Ya. Atau kalau mau piloting dulu ya, nggak apa-apa, bagus ya. Mau diuji coba dulu nih, oh saya mau coba pakai Silent Way gitu ya. Sebelumnya kita lihat dulu supaya punya gambaran nih kan. Mohon maaf ya, saya sendiri tidak menampilkan video. Sehingga mungkin kurang tergambar dengan jelas ya prosedurnya. Jadi nanti teman-teman ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu nanti bisa dilihat di YouTube ya bagaimana metode Silent Way ini diajarkan ya, diaplikasikan. Ya, secara lebih jelas ya, tergambar. Gitu. Ada lagi? Mungkin satu lagi ya, yang terakhir. Kalau ada. Metode apa yang bisa kita gunakan agar siswa-siswi bisa lebih cepat mengingat dari materi yang kita jelaskan? Kita bisa menggunakan perpaduan. Ya. Seperti TPR, di satu sisi metodenya bagus untuk mengingat ya. Kalau tujuan kita kan, misalnya tujuan kita di sekolah belajar bahasa itu untuk bisa berbicara, misalnya gitu ya, aktif gitu ya. Contoh, kita gunakan, otomatis kan kita gunakan buku-buku yang memang tujuannya untuk komunikasi, seperti ABY ya, Al-Arabiyyah Baina Yadayk, misalnya gitu ya. Tidak mungkin kita menggunakan Nahwu al-Wadhi, misalnya. Ya, terus apalagi buku-buku mulakhos, itu kan bukan untuk komunikasi ya. Jadi kita gunakan buku-buku yang memang tujuannya untuk komunikasi, misalnya gitu ya. Nah, tapi kan kalau TPR dia lebih cenderung ke penguasaan kosakata. Tapi bagus TPR ini dalam membentuk memori atau menguatkan ingatan siswa. Ya udah, kalau gitu gunakan perpaduan. Gitu ya, teman-teman, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bisa gunakan perpaduan metode. Jadi ketika aktivitas tertentu, misalnya dalam aktivitas mengenal kosakata, ya kita bisa gunakan metode yang kita menarik nih. Oke, kayaknya TPR bagus nih. Saya mau ajarkan kosakata melalui gerakan. Ya, jadi ketika kita menyebut sebuah kata, misalnya apa? Misalnya kegiatan sehari-hari, misalnya gitu ya, menyapu, misalnya. Yaknusu misalnya, udah kita memperagakan tuh nyapu gitu ya. Awal kita dulu yang peragakan, nanti siswa yang gantian gitu. Kita hanya tinggal menyebut yaknusu, siswa memperagakan. Begitu. Jadi bisa menggunakan perpaduan. Kalau Silent Way itu lebih fokus, lebih dominannya ya untuk belajar fonologi. Ya, untuk belajar pengucapan. Ya, penerapannya itu lebih banyak ke belajar pengucapan. Ya, jadi selama metode yang sekarang kita pelajari ini, yang menurut saya pribadi ya paling bagus untuk ingatan adalah TPR. Ya, TPR. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Tanya jawabnya kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman sekalian, guru-guru luar biasa ya di sekolah masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.